Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru lagi ya, ataupun membuat readingan terbaru. Tepatnya terhitung 1 minggu ke depan. Ya bisa dikatakan sekarang kan memasuki bulan baru, yaitu bulan Mei. Nah, sekarang kan tanggal 1, ya bisa diartikan tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, 1 minggu ke depan lah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk sahabat semua ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, yaitu nanti 12 zodiak ini nanti akan saya tarik energi yang terkuat ya. Tapi saya tarik cuma 5 energi dari 12 zodiak ini, manakah 5 energi yang terkuat yang akan berpeluang besar ya, ini perlu digarisbawahi ya, yang akan berpeluang besar mendapatkan suatu keuangan ataupun mendapatkan pemasukan keuangan ataupun mendapatkan suntikan dana ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas ketika saya mengatakan akan mendapatkan suatu pemasukan keuangan ya, ataupun suntikan dana ya, ataupun kerezekian lah, kira-kira seperti itu ya intinya ya. Nah itu kan bisa dikatakan ya bisa saja itu terjadi secara tidak disengaja maupun disengaja. Dalam arti bisa saja ataupun secara tak terduga maupun secara terduga. Tetap intinya dibolak-balik seperti apapun, intinya nanti akan saya tarik ya. Siapa tahu nanti energi dari zodiak kalian yang keluar dan kalian akan mendapatkan sebuah keuntungan dalam hal kerezekian, yaitu tadi ya, suntikan dana, pemasukan keuangan. Intinya seperti itu sobat ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Iya. Terus yang poin selanjutnya bisa dikatakan ini tetap ya selalu saya informasikan, karena apa? Karena masih banyak yang belum memahami ya. Kan seperti itu. Terbukti ada beberapa komentar ini masih yang mengatakan tidak tepat, tidak resonate. Nah, berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu ya. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ya, apapun uploadan video terbaru saya, yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya ini bersifat general reading sobat. Kan seperti itu. Sering saya mengatakan general reading itu kan bersifat luas, tarikan energinya mengacak. Enggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas saya kan enggak tahu nama kalian, yang saya tembak zodiak kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena saya juga sendiri terkadang bingung sobat gitu loh ya. Banyak yang mengatakan, Mas Dani, semua yang nonton di channel tarot pasti paham dan mengerti apa itu general reading, tidak usah diulang-ulang lagi. Nah, terbukti kan masih ada beberapa komentar yang mengatakan tidak resonate, tidak valid. Nah, ini kan berarti mereka itu kan tidak tahu apa ya yang dimaksud general reading. Nah, maka dari ini saya selalu mengulang-ulang kan seperti itu ya, di apa ya, di depan acara kan seperti itu ya. Di segmen pertama ataupun di segmen pembukaan selalu saya kasih informasi sobat ya toh. Jadi bisa dikatakan yang baru gabung mungkin akan bisa mengetahui. Tidak semua orang mengetahui tarot itu seperti apa. Terkadang saya juga membaca komentar ya, gitu loh. Dia tidak memahami tarot, tiba-tiba dia tahu channel saya dan melihat, oh seperti ini tarot. Nah, maka dari itu biar dia memahami. Nah, gitu loh sobat ya maksud saya. Itu loh. Ya sekali lagi ya, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi kan seperti itu, ataupun jangan berkomentar yang macam-macam ketika tidak tepat, ketika tidak resonate. Karena apa ya, itu tadi balik lagi sobat ya, secara acak, secara general reading luas, saya tidak tahu nama kalian dan info kalian. Nah, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian dalam jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa menembak kalian karena saya tahu nama kalian dan sedikit informasi tentang data kalian. Itulah yang saya jadikan patokan untuk saya fokuskan, untuk saya tembak, sehingga saya juga mendapatkan informasi-informasi baik secara terawangan maupun secara prediksi maupun secara tarikan energi kartu. Kan seperti itu sobat. Nah, itu loh ya. Aduh, itu bisa divalidkan ketika istilahnya itu mau privat ataupun mau personal ataupun mau secara pribadi. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, saya rasa bisa dipahami ya.
Saya harap jangan berkomentar yang macam-macam. Ketika tidak suka sama channel saya, ya skip aja ataupun unsubscribe, tidak masalah bagi saya gitu loh ya. Tidak masalah karena kemarin juga ada sih yang komentarnya kurang bagus ya, kurang sopan. Nah, kenapa ndak suka kok ditonton, nggak usah mengatakan yang aneh-aneh. Nanti apapun itu, siapapun kalian saya tendang, saya blokir dari channel saya. Silakan cari tarot lain yang merasa kalian itu pas, yang merasa kalian itu selalu cocok, yang merasa kalian itu selalu tepat. Tidak masalah bagi saya gitu loh. Ya alhamdulillah yang pro di channel saya juga banyak gitu loh. Itu ya sobat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu setia ya, selalu setia mendukung channel saya dan selalu setia menonton setiap ada notif terbaru saya. Saya sangat terima kasih untuk semua sahabat Ruang Batin tanpa terkecuali. Oke ya sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Saya akan menarik dulu, tetap saya akan menarik untuk masalah energi dari orangnya ataupun clue ya. Tetap seperti biasa saya akan menarik suatu energi clue-nya dulu. Bisa dikatakan ciri-ciri, nah ciri-cirinya ataupun kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Gini sobat ya, ketika saya mengatakan saya akan mencoba menarik clue-nya ya, entah itu sifatnya, entah itu ciri-ciri kehidupannya, biarpun itu tidak apa ya, tidak mengena sama kalian yang saya ucapkan, ya jadikan sebagai patokan zodiaknya saja. Ketika zodiak kalian keluar, biarpun clue-nya tidak sama, ya enggak masalah gitu loh ya. Contoh misalkan saya sudah membacakan clue-nya ya, terus saya tarik ternyata Scorpio keluar. Nah, ikuti saja, jadikan patokan yang Scorpio. Nah, syukuri, aminkan karena ucapan kan adalah doa. Nah, tidak masalah. Sama ketika mungkin zodiaknya tidak cocok ya, tidak tepat, terus clue-nya itu apa istilahnya itu nyerempet ya, kok yang dibacakan Mas Dani Kasab ini seperti saya, ciri-cirinya ataupun kehidupan sehariannya kok seperti saya. Nah, itu tidak masalah, aminkan juga, siapa tahu dengan clue yang sudah saya informasikan itu menjadikan suatu keberkahan gitu loh sobat ya. Itu ya, biar lebih dipahami sobat ya. Nah, ini satu kali lagi sobat ya. Kemarin saya akan membuat apa istilahnya readingan ya untuk 3 hari ke depan ya. Keberkahan setelah di bulan Ramadan, keberkahan setelah di hari Lebaran kemarin ya. Saya rasa kalian masih menonton channel saya gitu loh. Nah, di situ kan banyak yang ya tidak banyak sih, ada sebagian yang berkomentar katanya judulnya mendapatkan berkah apakah selama istilahnya itu Lebaran kemarin, kok tidak sesuai dengan readingannya. Loh, berarti Anda tidak memahami sobat gitu loh. Karena apa? Karena ketika saya berbicara masalah keberkahan itu kan bermacam-macam gitu loh. Yang saya tembakkan 3 faktor, yaitu asmara, pekerjaan sama keuangan. Nah gitu loh. Ketika contoh ya, ketika asmara itu terjadi istilahnya kurang positif lah ya, katakanlah kurang bisa stabil ya, itu tentang asmara. Dan pekerjaan stabil, ya berarti keberkahan kalian itu berada di faktor pekerjaan gitu loh. Terus tidak cocoknya tema sama yang saya readingkan itu di mananya. Berarti Anda tidak memahami apa itu yang dimaksud keberkahan. Tidak semua keberkahan itu menyangkut apa istilahnya itu menyangkut asmara stabil, pekerjaan stabil, ya kesehatan stabil, keuangan stabil. Keempat-empatnya menyangkut itu baru dikatakan keberkahan. Ya tidak bisa begitu juga gitu loh. Nah, ya gitu loh. Jadi pasti salah satu itu mungkin ada yang apa ya, ada yang minus, ada yang plus gitu loh. Ada yang kurang baik, ada yang baik. Mesti kan seperti itu. Jadi sekali lagi ketika asmara kalian itu kurang baik, terus pekerjaan kalian itu baik, ya berarti keberkahan kalian itu pada saat itu ya berada di faktor pekerjaan sobat, tidak di faktor asmara. Nah kan kira-kira seperti itu. Terus tidak nyambungnya di mana? Ya berarti Anda sendiri kurang memahami apa itu arti keberkahan gitu loh ya. Nah gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya, karena ini penting, karena kemarin saya mendapat ya apa ya, ya apa istilahnya itu komentar seperti itu, katanya kok nggak seperti temanya gitu loh, isi readingannya, isi yang saya sampaikan tidak seperti readingannya gitu loh. Silakan dicek di video saya kemarin itu ataupun yang dulu-dulu, mulai istilahnya itu semenjak saya membuka channel tarot ya, saya itu konsisten sobat, apa yang sudah saya temakan itu sesuai apa yang saya bacakan nantinya gitu loh.
Ketika kalian mengatakan tidak sesuai, ya berarti kalian kurang bisa menanggapi gitu loh, kurang bisa mengerti maksudnya, makanya jangan di-skip. Nah, kan seperti itu sobat ya. Ya toh, sekali lagi masalah keberkahan itu ya tidak semua empat-empatnya itu kita mendapatkan kebaikan itu namanya keberkahan. Ya tidak begitu juga. Pasti ada salah satunya yang kurang baik bagi kita. Nah, gitu loh. Yang kurang baik pun kalau kita berpikir positif thinking, ya itu menjadi apa ya istilahnya itu menjadi keberkahan juga. Gitu. Karena kekurang baikan itu siapa tuh ada hidayah yang baik buat kita. Nah, kan seperti itu sobat ya. Nah, jadi saya rasa semoga bisa dipahami penjelasan saya ya. Oke sobat ya, karena ini memang saya sudah apa ya sudah merencanakan ketika saya membuat tradingan terbaru ini saya sampaikan lah, karena kemarin banyak yang gagal paham kok katanya tidak sesuai dengan temanya ya, gitu loh sobat ya. Jadi bisa dipahami ya tentang masalah keberkahan, jadi tidak keempat-empatnya itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba menarik clue-nya dulu sobat ya. Oke, saya akan shuffle ya biar biar energinya mengajak. Tetap ya, saya selalu memberikan informasi ya ketika saya menarik kartu ini bukan asal-asalan, tetapi saya rasakan dengan adanya suatu getaran energi yang saya percaya memang adanya suatu getaran karena sudah saya isikan suatu power kan seperti itu. Ya, bagi yang tidak percaya ya terserah kan seperti itu sobat ya. Yang penting alhamdulillah selama saya ngonten itu banyak banyak ketepatan juga gitu loh, banyak yang respon tepat, resonate kan seperti itu ya. Ya, seperti ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 5 clue ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal segmen ya. Oke, langsung saja kita buka ya untuk clue yang pertama ataupun energi dari orang yang pertama. Oke, sobat ya. Ini untuk energi dari clue yang pertama ataupun tarikan energi dari orang yang pertama. Di sini ada 9 kartu utamanya, ada 9 koin ya.
wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan ya sobatnya. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Ini kartu konfirmnya ya. Kartu konfirmnya Knight of Cup ya, prajurit naik kuda sedang membawa cup ya, naik kuda putih sedang membawa cup. Oke, saya bacakan ya. Di sini kartu utamanya tadi saya mengatakan ada 9 Pentacles ya. Wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energinya ataupun kalau saya tarik di sini kelihatannya orang tersebut bisa dikatakan apa ya, istilahnya itu pekerja keras lah ya. Orang ini sangat pekerja keras ya, tanpa menyerah gitu loh ya. Dan dia itu apa? Prinsipnya bagi dia itu ketika saya bekerja belum berhasil ya, bagi dia itu tidak masalah gitu loh. Bisa dikatakan ada ada ketabahan ya di dalam menjalankan suatu aktivitas pekerjaannya gitu loh. Jadi dia tidak memikir ketika saya bekerja apakah saya langsung berhasil atau tidak. Dia tidak memikirkan seperti itu, tetapi dia memikirkan yang penting saya usaha dulu. Nah, gitu loh. Karena dia mempunyai prinsip siapa yang menanam ya pasti akan menuai hasilnya. Nah, sama seperti orang ini gitu loh. Jadi orang ini sekali lagi bisa dikatakan dia lebih cenderung sama pekerja keras ya. Terus dia juga penuh tanggung jawab di sini gitu loh. Ketika dia adanya suatu penanaman ataupun usahanya dulu, nah di situ dia sekali lagi mempunyai prinsip gitu loh ya. Jadi kerja keras saya ini biarpun tidak dalam waktu dekat menghasilkan suatu apa yang saya inginkan, ya pasti suatu saat pasti akan saya menuai apa yang saya inginkan. Nah, sama ya gitu loh. Jadi bisa dikatakan orang ini akan memanen sebuah kerezekian sobat gitu loh. Kalau menurut kalau istilahnya tuh apa ya, dia menikmati buahnya. Ya. Ini kalau saya tangkap ya, di sini jelas akan ada suatu tanda-tanda keuangan yang masuk jelas di orang ini. Cluenya. Saya barusan mendapat sebuah petunjuk ya, akan ada suatu keuangan yang masuk dan dia akan bersenang-senang. Itulah. Baik secara sama keluarganya mungkin ya, sama pasangannya, sama orang-orang terdekat. Nah, seperti itu. Yang jelas di sini energinya sangat luar biasa. Jadi dia akan merasakan puas ya, yang dimana ibaratnya itu apa yang ditunggu-tunggu itu akan meletus ataupun meletup, dalam arti itu tadi ya, akan meledak lah, akan meletus, menghasilkan sebuah keuangan. Jadi dia pantas untuk memanen karena sudah saya sebutkan tipenya dia pekerja keras sobat. Bagi dia sih orangnya sih santai ya, orangnya kalau saya beri tambahan, orang ini bisa dikatakan orangnya santai ya, juga ada suatu kejujuran dan dia tidak mau tergesa-gesa. Prinsipnya memang jarang dimiliki orang ya, kebanyakan ya yang orang itu kan misalkan saya bekerja ya saya harus cepat mendapatkan hasil. Kalau orang ini beda gitu, biarpun dia bekerja keras dia tidak memikirkan cepat atau lambat, bisa dikatakan pelan ataupun lambat mendapatkan hasil, dia tidak memikirkan seperti itu. Yang jelas apapun yang sudah dikerjakan dia mengibaratkan sama seperti halnya menabung. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau waktunya ya uang banyak ya bisa diambil kan, kira-kira seperti itu prinsipnya. Itu sebagai tambahan. Terus saya lanjut dikonfirmasi sama Knight of Cup. Seperti yang saya katakan tadi ya, orang ini jelas ya ada hubungannya dia pekerja keras juga. Ya. Bahkan di sini dia selalu adanya suatu ide-ide kekreatifan yang selalu dia munculkan, gitu loh. Untuk bisa lebih berkembang lagi dalam faktor pekerjaan ataupun dalam faktor usaha. Di sini melambangkan kan prajurit adanya suatu keberanian ya, terus ibaratnya memegang cup yang bisa dikatakan secara tarikan energi kartu dia selalu ada ide, ada solusi dan selalu meraih dan selalu ingin mencapai apa yang dia inginkan secara pekerjaan loh ya, kan seperti itu ya gitu. Dan kuda putih ini bisa dikatakan simbol adanya suatu simbol giat gitu, tanpa mengenal lelah juga gitu. Cuman di sini apa ya, itu yang saya katakan tadi, di sini terkesan lambat sobat gitu. Maksudnya lambat itu gini ya, biar lebih jelas, maksudnya saya mengatakan terkesan lambat ini yaitu tadi dia itu tidak mau terburu-buru, mendapatkan hasil atau tidak ya, mendapatkan keinginan atau tidak, dia tidak mau terburu-buru, dia orangnya santai, mengalir lah gitu. Yaitu tadi tetap dia mempunyai prinsip ataupun berpegangan sama, ibarat tidak ada hasil dia mengibaratkan saya menanam dulu pasti ada yang suatu keberhasilan, karena di sini juga
apa ya, istilahnya terkonfirmasi sama energi yang kuat. Dalam arti kuat artinya suatu niatan bahwa akan adanya suatu pencapaian-pencapaian sukses, bahwa akan adanya suatu perubahan-perubahan, entah itu di faktor pekerjaan, entah di faktor keuangan. Intinya seperti itu ya. Kalau saya tangkap bisa dikatakan juga di sini yang terlihat auranya cukup hijau ya. Kalau saya tangkap energinya auranya cukup hijau ya, bias sedikit pink gitu loh ya. Ataupun merah muda ya gitu loh ya. Itu kalau saya tangkap bisa dikatakan orang ini damai ya. Terus bisa mendinginkan suatu masalah ketika ada masalah, baik itu secara di keluarganya maupun secara di masyarakat. Apalagi di lingkup teman terdekatnya dia. Dia selalu bisa mendamaikan ataupun mendinginkan. Dan dia juga orangnya tidak tegan. Nah, gitu loh, tidak tegan. Dan apapun itu yang dia lakukan sama orang lain, yaitu penuh dengan keikhlasan. Cuman apa istilahnya itu, ketika dia baik sama orang, dia selalu dimanfaatkan kebaikannya sama orang lain. Ya, dimanfaatkan gitu loh. Tapi bagi dia ya tadi tetap adanya suatu ketabahan gitu loh ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk zodiaknya ya. Bismillah, itu yang keluar nanti zodiak kalian ya. Ingat ya sobat ya, sekali lagi ketika memang zodiaknya tidak tepat ya ikuti clue-nya saja gitu loh. Tidak masalah. Bisa dibolak-balik ya, ketika zodiaknya tidak tepat ikuti clue-nya saja. Ketika clue kalian tidak tepat ya ikuti zodiaknya saja. Itu ya. Bismillah ya, semoga itu akan terjadi sama zodiak kalian ataupun terjadi sama clue kalian. Cepat ya, alhamdulillah. Langsung saja kita buka untuk zodiaknya. Wow, ini mantap ya. Untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini, ya selamat. Ini Gemini sebagai pembukaan ya. Selamat. Semoga memang benar-benar terjadi ya suatu kerezekian, suatu suntikan dana, ya suatu keuangan itu akan kalian dapatkan ya. Baik secara tak terduga maupun secara tak terduga. Baik secara terduga maupun tak terduga ya, kira-kira seperti itu sobat. Bisa kecil syukuri. Yang jelas di sini kelihatannya akan ada suntikan dana yang masuk untuk kalian. Semoga itu terjadi sobat ya. Aminkan, syukuri karena ucapan adalah doa. Oke, kita lanjut untuk energi clue yang kedua. Di sini kartu utamanya muncul The Tower. Ya, itu ada tower meletus tersambar petir ya. Terus ada dua orang terpelanting jatuh ya. Kartu konfirmnya ada Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat yang banyak yang apa ada daunnya, cuman daunnya ini terkesan tidak banyak ya. Jarang-jarang. Ini kalau saya tangkap energi dari clue yang kedua ini bisa dikatakan kartu utamanya tadi ada The Tower. Ini kalau saya tangkap energinya, orang ini selalu diliputi sebuah permasalahan sobat ya. Khususnya di faktor asmara sama pekerjaan ini kalau saya tangkap seperti itu ya. Ini untuk sekali lagi ini untuk clue-nya. Jadi dia sering disentimenin ya. Ketika dia mungkin adanya suatu kestabilan ya dalam hal pekerjaan maupun asmara. Cuman saya di sini ngambil satu aja ya, contoh. Ketika dia stabil dalam hal pekerjaan ya. Ada saja gitu loh. Gitu. Ada saja orang yang toksik ya, istilahnya tuh ya teman sepekerjanya gitu loh ya.
yang selalu ingin membuat dia itu terjadi suatu masalah-masalah ataupun terjadi sebuah problem-problem di dalam pekerjaannya. Bisa saja seperti itu, karena di sini jelas ya adanya suatu orang-orang toksik sehingga yaitu tadi membuat hambatan, membuat banyak sendatannya, membuat dia kesulitan untuk mengejar target, untuk menyelesaikan, apalagi mengejar sukses ya. Ketika mungkin sedikit lagi mau mencapai target, itu tiba-tiba ada suatu problem sehingga mungkin ya bisa jadi gagal, bisa jadi kandas dan bisa jadi itu akan apa ya, akan terhambat lagi, akan terulur ataupun akan mundur lagi gitu loh. Jadi sulit bagi orang ini ya. Cuman saya merasakan juga di sini kelihatannya dia merasakan sih, seperti itu dia merasakan. Maka dari itu kalau saya menangkap juga, saya bisa menangkap. Ya maka dari itu saya juga menangkap di sini kelihatannya orang ini juga mau berusaha untuk memperbaiki lagi gitu, mau berusaha untuk membangun lagi. Ya. Contoh ketika mungkin diibaratkan rumah gitu ya, rumahnya sudah apa istilahnya sudah banyak yang jatuh istilahnya apa batu batanya ataupun apanya ya dia ingin memperbaiki lagi gitu loh, mau menguatkan lagi. Jadi bisa dipahami ya untuk energi dari orang ini sekali lagi ketika dia dihantam masalah apapun itu yang jelas dia mempunyai keinginan untuk bisa memperbaiki lagi. Ini harap waspada ya untuk orang ini. Saya juga menangkap di sini ini akan terus dihantam sebuah konflik ya selama orang ini tidak peka karena lawannya itu bisa dikatakan orang yang toksik ataupun orang yang iri hati ini bukan secara apa ya, bukan secara kelihatan gitu loh, bukan secara logika, tetapi yang dikirimkan yaitu unsur tak kasat mata, bisa dikatakan pengiriman black magic di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi seakan-akan apa ya, terganggu lah. Semua pekerjaan yang sudah beres, yang sudah perfect ini seakan-akan terganggu gitu loh. Bisa saja nanti apa ya, kena marah sama atasan atau sama bosnya karena bagi dia loh tadi sudah perfect kok tiba-tiba ada kesalahan seperti ini gitu loh. Itu kalau kalian ikut orang kerjanya. Tapi kalau kalian ya mungkin wira swasta sendiri ataupun berjualan sendiri, nanti ada saja gitu loh ya. Bisa saja nasi yang tiba-tiba apa ya, normal terus cepat basi. Bisa saja seperti itu nih ya. Ini luar biasa saya mendapatkan petunjuk seperti itu. Jadi harap mau dinetralkan ya kalau bisa ya di sini ya. Itu loh. Oke ya. Lanjut untuk konfirmasinya ada S of One. Saya tadi mengatakan ada tangan besar keluar dari awan memegang tongkat, sama tongkatnya ini ada sedikit daun. Ini kalau saya tangkap energinya ini ada istilahnya itu apa, nyambung ya istilahnya ya. Nah, biarpun demikian ya, biarpun dia banyak apa ya, banyak yang memusuhi, cuman dia di sini saya salut ya. Dia selalu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Jadi dia selalu memunculkan ide-ide kreatif dia. Nah, maka dari itu gini ya, ketika orang itu sukses, mesti ya sedikit banyak pasti orang tersebut akan dimusuhi, akan disentimani. Itu sudah pasti. Mungkin sudah kodrat kan kira-kira seperti itu ya. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu ke saya gitu. Jadi bisa dikatakan ya itu tadi faktornya ketika orang ini punya suatu kecerdasan ya, punya sesuatu daya pikir yang luar biasa dan ide-ide kekreatifan yang luar biasa, yaitu semakin banyak juga orang yang sentimen sama dia. Cuman saya salutnya di sini orang ini tetap adanya suatu pekerja keras dan ingin tetap menyelesaikan dengan seluruh ataupun dengan segala pemikirannya. Ketika ada kesalahan, dia langsung cepat bisa merubah gitu loh ya. Karena dia di sini diunggulkan punya istilahnya itu punya kecerdasan dan juga kalau secara aura, bagus ya. Kan saya menangkap di sini auranya itu bisa dikatakan sedikit kuning ya gitu loh ya, sedikit kuning keemasan ya. Artinya bisa dikatakan selalu dihantam sebuah kerezekian juga orang ini, selalu diuntungkan dalam hidupnya. Gitu loh ya. Nah, maka dari itu kan ada istilah di dunia ini tidak ada yang sempurna gitu loh. Ya ini salah satunya ya, ketika dia diberikan kecerdasan ataupun diberikan kemudahan rezeki ya itu kan secara kepositifan, secara kenegatifan ya itu tadi banyak orang-orang yang toksik ya, mungkin itu adalah ujian. Makanya kita harus bisa menyeimbangkan dan harus bisa mengerem yang namanya nafsu amarah kan seperti itu agar rezeki itu lancar. Gitu loh. Cuman ya itu tadi sangat disayangkan ketika dia rezekinya itu luas, bisa dikatakan sering dihantam sebuah kerezekian ya, mungkin dari faktor
sudah kehendaknya ya, mungkin dari lahir kan bisa saja nanti hitung-hitungannya gitu loh. Nah, maka dari itu yang saya sayangkan di sini tidak adanya tembakan sebuah black magic, sehingga apa ya istilahnya keberkahan kerezekian yang secara alami itu tiba-tiba terkadang itu tersendat-sendat, terkadang banyak halangan gitu loh ya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ketika keluhnya itu nyerempet-nyerempet ya ataupun cocok sama kalian ya, kalian harus waspada, harus dikonsultasikan sama orang-orang di bidangnya kalau kalian sendiri tidak mengerti. Nah, dan lakukan sebuah ikhtiar lah, intinya seperti itu ya. Iya, penuh bisa dikatakan antara negatif ya sama positifnya orang ini imbang ya. Yang saya maksud tadi dalam hal negatifnya yaitu tadi banyak serangan gitu loh ya. Banyak dibenci, istilahnya apa ya? Bukan mengarah dibenci sih, cuman faktor iri lah gitu loh ya. Ingin menutup sandang pangannya dia. Itu yang secara negatif. Secara kepositifan itu tadi dia istilahnya itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa, mempunyai ide-ide kreatif yang luar biasa, juga adanya suatu kerezekian ataupun keberuntungan-keberuntungan yang selalu mendatangi dia. Itu ya, sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menarik zodiaknya. Bismillah, semoga itu menjadi milik kalian, sobat. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan dengan getaran tarikan energi ya. Kita lihat untuk yang kedua. Di sini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Selamat ya. Semoga kalian juga mendapatkan sebuah keberkahan ya, rezeki ya, suntikan dana ataupun pemasukan keuangan yang akan kalian genggam. Itu ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang ketiga. Ini kartu utamanya ada 5 pedang ya sobat ya. Ini bisa digambarkan sebuah apa ya? Sebuah pengkhianatan ya, bisa dikatakan sengguni ya. Itu ada 5 pedang ya. Jadi dia tertawa di atas penderitaan orang ini. Terus di kartu kontrinya ada Two of Cup ya. Itu ada sepasang laki-laki ya sama perempuan sedang membawa cup, atasnya ada lambang love. Saya bacakan untuk kartu utamanya dulu. Saya tadi mengatakan ada 5 tongkat ya. Itulah. Ini kalau saya tangkap energi orang ini bisa dikatakan ya, orang ini selalu apa ya, bisa dikatakan diliputi gitu loh ya. Harap waspada ya, karena kartu ini menunjukkan bahwa kalian bisa dikatakan ini terserang di masalah, kalau saya rasakan terserang di masalah asmara ini ya. Jadi ada pihak ketiga gitu loh. Ada pihak ketiga yang sengaja di depan kalian itu baik, ternyata di belakang kalian ingin menghancurkan kalian gitu ya. Jadi bisa dikatakan simbol orang ini adalah simbol orang sembunyi. Jadi harap waspada, untuk kalian saya menangkapnya seperti itu. Harap berhati-hati ya. Lalu saya juga menangkap di sisi lain adanya suatu kekacauan juga ini ya. Di faktor asmara juga ada kekacauan, di faktor keuangan ada kekacauan sini. Dia lebih didominasi banyak apa ya, banyak kekacauan, banyak keributan, banyak situasi yang memanas ya.
di faktor asmara sama faktor keuangan. Saya tidak mendeteksi adanya faktor pekerjaan di sini. Tidak adanya suatu, maksudnya tidak adanya suatu keruwetan itu tidak ada di faktor pekerjaan, tapi di asmara sama keuangan. Karena berhati-hati ya, ada pihak ketiga karena kartu ini melambangkan kalian adanya suatu pihak orang ketiga ya, yaitu tadi dia suka, dia senang ketika kalian itu situasinya panas ya dalam hal apapun, lebih-lebih di faktor asmara sama keuangan. Dia itu merasa senang. Seakan-akan ketika kalian datang masalah, orang ini ya, orang yang satu ini yang membawa pedang ini seakan-akan dia baik, mengasih saran, mengasih solusi ya. Itu loh. Seakan-akan dia baik agar topengnya tidak terbongkar orang ini. Gitu loh ya. Ketika kalian sudah terjadi masalah, dia bisa tertawa di belakang kalian, bisa senyum-senyum ya, bisa tepuk tangan ya. Pada akhirnya dia seperti itu. Gitu loh. Karena berhati-hati ya kalian menghadapi sosok seperti ini. Nah, itu ya. Ini dua orang ya, dilambangkan adanya suatu adanya suatu penyesalan. Bisa dilihat kembali sahabat itu ya. Belakangnya itu kan ada dua orang melambangkan suatu penyesalan dia. Ya, karena dia sendiri juga tidak tahu, karena sudah ada yang mengadu domba tapi dia tidak tahu mana yang mengadu domba yang ternyata bisa dikatakan teman dekat. Kalau saya menangkap di sini energinya sih lebih condong ke teman dekat gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Terus untuk kartu konfirmnya ada Two of Cup ya, gitu loh, ada sepasang kekasih. Nah, makanya saya tadi mengatakan seperti itu ya. Itu ada sepasang kekasih gitu. Lebih dia itu lebih di apa ya, istilahnya itu lebih diributkan di masalah asmara gitu. Padahal orang ini bisa dikatakan apa ya, ketika tidak ada yang menghasut ataupun yang memfitnah ya, dia rukun-rukun saja. Kalau dari segi asmara dia rukun-rukun saja, apalagi dari segi keuangan dia pasti akan ada suatu kestabilan juga. Karena apa? Ketika asmara dia kacau, itu akan berpengaruh sama faktor keuangan dia. Bisa saja dia apa ya, istilahnya itu sudah nggak semangat lagi untuk mencari nafkah, sudah nggak semangat lagi untuk bekerja karena tadi dihantam sebuah konflik, dihantam sebuah permasalahan di faktor asmara. Itu ya. Padahal dia bisa dikatakan klik loh ya. Secara hati sama pasangan ataupun pasangan sama si orang tersebut itu klik. Itu aman-aman saja, baik-baik saja, bahkan di sini adanya suatu kerjaan-kerjaan yang luar biasa. Cuman ya itu tadi ya, sayangnya ada suatu pihak ketiga yang mungkin dia tidak sadari, yaitu didatangkan dari teman dekat lah, bisa dikatakan seperti itu. Selalu ingin membuat senjata, selalu ingin membuat situasi yang panas. Cuman dalam hal ini ya mungkin apa ya, semua itu pasti ada suatu hidayah ketika dia memang selalu difitnah ya, selalu istilahnya selalu diadu domba. Nah, karena kesalahan kan bukan dari dia, gitu loh. Nah itu tadi ketika dia selalu difitnah, selalu diadu domba, ya Sang Maha Kuasa ibaratnya akan memberikan suatu balasan kebaikan untuk orang ini. Justru yang menghasut tadi ya, orang toksik itu akan juga mendapat balasan yang buruk, dan yang dihasut dan yang difitnah itu akan mendapatkan suatu keberkahan yang luar biasa. Bisa saja nanti ada suatu kerjaan-kerjaan seperti yang sudah saya temakan. Gitu ya. Untuk masalah aura di sini saya melihat sebentar ya. Untuk masalah aura saya menangkap di sini bisa dikatakan warnanya itu orange ya, oranye ya. Oranye ada sedikit kebiruan ya, dalam arti apa ya, dia juga sedikit terpancing sih ya. Kalau masalah emosi mungkin apa ya, dia sulit untuk mengontrol gitu loh ya. Itu ya satu ya, aura dominannya warna orange atau oranye, sedikit biru gitu loh ya. Itu tadi ya. Kalau masalah emosi dia gampang terpancing emosi, sayangnya orang ini gitu loh ya. Gampang terpancing emosi, dan dia juga ibaratnya selalu ingin tahu hal-hal yang bersifat baru. Ketika mungkin ada apa ya, ada informasi yang terbaru apalah, dia ingin cepat tahu, ingin cepat merespon. Jadi dia tidak mau ketinggalan lah. Dan juga adanya suatu apa ya, kelembutan hati, biarpun dia ada sisi yang luar biasa, maksudnya sisi amarah yang sulit dikendalikan. Di sisi lain dia mempunyai kelembutan hati juga, tidak tegaan, dan terkadang dia merasa punya rasa penyesalan ketika dihantam sebuah masalah. Itu ya untuk masalah clue-nya. Semoga ketika tidak cocok zodiaknya ya clue-nya ya.
Oke, sekarang saya akan menarik untuk zodiaknya sobat ya. Bismillah, akan menjadi zodiak kalian. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Ini selamat sekali lagi Virgo. Semoga kalian akan juga bisa mendapatkan suatu kerezekian ya. Sebuah suntikan dana, sebuah pemasukan yang akan kalian dapatkan. Sama seperti Gemini sama Aquarius. Ternyata Virgo menyusul ya. Cukup bagus ya. Oke, selanjut untuk yang energi yang keempat. Ini kartu utamanya ada Ace of Pentacles ya. Ada tangan besar keluar dari awan memegang koin besar juga ya. Ini Ace of Pentacles kartu utama. Terus kartu konfirmnya ada The Chariot ya sobat ya. Itu ada seorang laki-laki ya. Depannya ada hewan zaman dahulu ya. Bisa dikatakan ya hewan singa aja lah ya. Warna putih sama hitam ya. Ini kartu konfirm. Oke ya, saya jelaskan untuk kartu utamanya tadi ada Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini bisa dikatakan harapan orang ini bisa dikatakan tentang suatu pemasukan, tentang suatu kerezekian itu sangat diidam-idamkan sobat ya. Meskipun ya semua memang berharapnya seperti itu. Cuman orang ini ya mungkin apa ya? Kalau saya tangkap energinya dia lebih apa ya? Dia lebih terdesak sih dalam hal kebutuhan. Bahkan dia sampai-sampai berharap adanya suatu perenungan, adanya suatu pemikiran ya, gitu loh. Bahkan adanya suatu angan-angan kapan mendapatkan rezeki karena mungkin apa ya? Karena mungkin ya itu tadi saya mendapatkan petunjuk, ya mungkin dia terdesak sih masalah ekonomi. Jadi dia sangat berharap sekali adanya suatu pemasukan. Itu yang saya tangkap ya. Cuman di sini juga akan ada suatu tanda-tanda bagus ya, kan adanya suatu kerezekian juga yang masuk. Ini jelas ya, saya barusan menangkap adanya sinyal seperti itu ya, adanya suatu kerezekian yang masuk. Cuman dalam hal ini apa ya, orang ini kalau bisa ya, ketika mungkin clue-nya nyerempet ataupun bisa dikatakan syukur-syukur tepat yang saya omongkan. Kalau bisa kalian jangan menunggu rezeki ya. Jemput rezeki karena ini akan berpeluang lebih besar. Kalian mendapatkan sebuah keuangan akan lebih besar. Ya ketika kalian menunggu ya nanti bisa saja itu kecil. Peluangnya itu kalian mendapatkan uang itu kecil. Ya. Karena ketika kalian adanya suatu, apalagi kalian didukung sama adanya suatu ide-ide ya ataupun ide-ide mungkin kekreatifan kalian ya, atau mungkin kalian faktor bekerja dalam hal jual beli. Nah, di sini kalian harus lebih semangat ya. Ini pasti akan menghasilkan sebuah keuntungan yang besar. Gitu loh. Khususnya yang bisa dikatakan apa ya, yang pekerjaannya itu dagang sih. Seperti di online ataupun apa ya. Ketika ada kalian menawarkan barang ya, dan orang ini bisa dikatakan nanti sang pembeli ini kalau saya tangkap energinya dia tidak mau menegosiasi, dia tidak mau nego lah. Jadi apa yang kalian berikan sejumlah nilai nominalnya yaitu yang akan dia bayar. Itu ya, khususnya kalian yang merasa jual beli. Saya menangkapnya seperti itu ya, lebih lebih condong sama orang yang apa ya, pekerjaannya itu sendiri dan berhubungan dengan dagang ini ya. Itu. Ini akan luar biasa ya. Sekali lagi memang secara kebutuhan mungkin dia sangat terdesak sekali ya.
bagus ini energinya akan didatangi sebuah rezeki. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Terus untuk kartu confirmnya ada di chariot. Gitu. Kenapa muncul di chariot di sini? Kalau saya tangkap energinya meskipun dia demikian ya yang sudah saya sebutkan barusan di kartu utama, dia juga mempunyai karakteristik ya ataupun ya bisa dikatakan ada sedikit rasa bimbang sih terkadang orang ini gitu loh. Ya. Ada sedikit rasa bimbang, ada sedikit rasa was-was dalam menentukan sikap ataupun dalam menentukan pilihan. Seperti yang saya katakan tadi sobat ya. Kalau bisa ketika kalian ada suatu ide kekreatifan ataupun ada bekerja di bidang jasa khususnya dijual beli ya. Itu kalian jangan ada bimbang, jangan ada ragu. Ya. Jangan takut ketika barang ini saya tawarkan harga tinggi, apakah nanti laku lah? Jangan seperti itu. Ya dicoba saja, biarpun itu mungkin harga apa ya, mungkin harga pasaran ya tidak sampai segitu, ya coba. Kan tidak ada masalahnya. Nah, kan nanti bisa ada suatu sistem negosiasi. Jikapun si pembeli tidak menginginkan harga segitu, karena mungkin menurut pasaran atau macam-macam. Nah, ini sekedar contoh, ya kan seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan ada rasa ragu, jangan ada rasa bimbang ketika mungkin kalian yakin apa yang kalian ambil, apa yang kalian jalankan, ya ambil. Ya. Seperti digambarkan dua sosok singa, singa hitam sama singa putih. Sering saya mengatakan ketika itu pilihan terbaik di jalan kanan, ibaratnya kalian memilih singa putih, ya ambil jalan kanan. Ketika kalian memilih jalan kiri, ibaratnya singa hitam, ya ambil singa hitam ataupun jalan kiri. Ketika itu memang bisa menyelesaikan ataupun bisa mendatangkan sebuah solusi dan itu akan menguntungkan kalian, nah, ambil. Jangan ada bimbang di sini sobat, gitu loh. Apalagi kalian mempunyai, kalau saya tangkap juga sih, ini ketika kalian mempunyai ide kreatif, langsung saja jalankan. Itu akan menghasilkan lebih banyak pundi-pundi keuangan yang masuk. Karena kalau saya menangkap juga apa ya, orang ini bisa dikatakan ya itu tadi loh, terdesak di faktor ekonomi. Sangat ya, bukan berarti sangat terdesak banget enggak. Intinya dia memang apa ya, bisa dikatakan terdesak lah gitu aja. Mungkin waktunya adanya suatu pembayaran ini. Kalau saya tangkap ya energinya. Secara aura kalau saya tangkap di sini ya, secara aura kalau saya tangkap di sini terlihat sampai apa ya, seperti muncul warna kelabu ataupun abu-abu. Dalam arti selalu adanya suatu tekanan ya, baik secara pemikiran maupun hati. Seperti banyak apa ya, tekanan batinnya juga dia. Karena ada sesuatu masalah yang mungkin apa ya, terlalu rumit untuk bisa diungkapkan sehingga dia memendam itu semua. Ya itu nanti larinya ya bisa saja yang membuat apa, yang membuat kesulitan gitu loh. Ya saran saya kalau bisa ya apa ya, ya dicurahkan ataupun diikhtiarkan sama orang-orang yang di bidangnya agar bisa plong. Nah, ketika kalian plong itu rezeki itu kan lancar. Ketika kalian itu sumpek ataupun susah melulu, ya rezeki itu nanti akan, ya itu tadi, akan banyak sendatan ya, jangan disalahkan gitu loh ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya untuk clue-nya orang yang keempat ini. Secara aura juga saya sudah omongkan ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik untuk zodiaknya ya. Semoga selalu adanya suatu keberkahan ya untuk clue orang ini, dan zodiaknya semoga itu menjadi zodiak kalian juga ya. Bismillah ya. 1 minggu ke depannya.
Oke, alhamdulillah ya, saya sudah bisa menarik energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Oh, ini selamat ya, mantap. Kalian yang mempunyai zodiak Libra, ya. Nah, ini Libra, semoga saja kalian juga akan ada suatu suntikan dana yang tiba-tiba masuk ya. Dan juga adanya suatu pemasukan yang akan kalian dapatkan di sini. Semoga itu terjadi ya, seperti Gemini, Aquarius, dan Virgo, kalian Libra menyusul mereka-mereka. Iya. Langsung kita buka untuk energi orang yang terakhir ataupun yang kelima. Di sini kartu utamanya muncul Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, prajurit naik kuda ya. Cuman ini memegang koin ya. Dan dikonfirmasi sama kartu 10 koin. Ya, itu ada 3 orang ya. Laki-laki sama wanita, belakangnya ada laki-laki setengah tua ya. Itu yang berambut putih ya. Sama ada pertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap untuk kartu utamanya tadi ada Knight of Pentacles, bisa dikatakan orang ini selalu ada yang suatu pemikiran-pemikiran yang dimana dia selalu ingin mengembangkan sebuah sebuah keuangan. Kalau saya tangkap di sini sebuah keresahan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Ketika punya modal sedikit ya, dia itu selalu gini ya, ketika mungkin punya uang ataupun punya modal sedikit, dia tidak mau menyia-nyiakan gitu loh ya. Yang berada di pikiran orang ini bagaimana keuangan itu bisa berkembang. Nah, itu memang bagus ya. Kalau bisa ya memang seperti itu. Karena orang ini saya kalau menangkap tidak mendahulukan tidak mendahulukan bersenang-senang ataupun mendahulukan mungkin makan-makan enak ataupun beli barang mewah ataupun beli barang-barang yang dia inginkan. Dia tidak mendahulukan yang seperti itu. Tapi dia mendahulukan bagaimana keuangan yang sedikit ini bisa berkembang dulu, baru merasakan bersenang-senang, baru merasakan enjoy, baru merasakan happy, baru merasakan shopping atau belanja-belanja. Ini ya kalau saya tangkap energinya seperti itu. Ya, ini jelas ya orang ini. Jadi bisa dikatakan ya kalau orang Jawa mengatakan orang ini selalu perimpen ya. Berhemat lah ya. Beda ya, berhemat, perimpen sama pelit itu beda. Nah, beda. Cuman orang ini lebih ke berhemat sama lebih perimpen lah. Jadi tidak pelit, tidak medit ya, tidak seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan. Ya itu tadi, tetap dia ingin ada suatu semangat juang ya. Karena apa? Karena kalau saya menangkap juga sih orang ini punya punya pemikiran dalam hal kedewasaan itu ini luar biasa. Yang dia pikirkan jangka ke depan atau langkah ke depan ataupun jangka panjangnya nanti seperti apa. Itu yang selalu berada di pikirannya. Makanya dia selalu tadi saya mengatakan dia itu lebih cenderung lebih mau mengembangkan uangnya dulu, biarpun dia mempunyai uang sedikit. Dia tidak mau bersenang-senang dulu. Karena apa? Itu tadi dia mempunyai pemikiran untuk bagaimana saya langkah ke depan, bagaimana nanti jangka panjangnya. Ketika tidak ada keberhasilan ataupun mungkin ketika keuangan saya semakin minus, semakin memburuk. Nah, itu yang dia pikirkan. Ini memang cukup bagus ya orang ini ya. Jadi punya angan-angan ataupun punya cita-cita bahwa dia melangkah ke jangka depan ataupun di masa depan dia selalu mempunyai pemikiran harus bisa sukses, harus bisa tercukupi lah ya, tentang masalah keuangan. Ini ada suatu kestabilan. Ini cukup bagus ya, gitu ya. Terus juga konfirmasi sama kartu 10 ya, 10 koin ya. Ini menggambarkan apa? Di sini ya itu tadi ya. Ketika mungkin dia adanya suatu mempunyai tujuan ya. Dia juga sering adanya suatu keberkahan juga, sering adanya suatu keberhasilan. Ini kalau saya tangkap ya, ketika orang ini mau menjalankan ya, apalagi mau menjalankan, bahkan di sini akan adanya suatu keuntungan ya. Entah dari mana keuntungan ini, bisa saja dari itu tadi, mungkin ketika ada ide yang kreatif dia jalankan, mungkin saja itu akan bisa berkembang, mungkin saja akan ada faktor-faktor lain yang menyuplai masalah keuangan. Ini luar biasa. Cuman kalau saya menangkap di sini bisa dikatakan harus juga waspada orang ini gitu ya. Karena secara energi sih ini selalu diawasi ya. Selalu adanya orang-orang yang mengawasi dia, yang melihat dia dari jauh ya. Karena kalau saya menangkap sih ada unsur ada unsur selalu ingin mengontrol gitu loh. Jadi ketika melihat orang ini ya, dia tidak senang. Ketika ada kesuksesan, adanya keberhasilan, itu dia selalu menjadi pengawas lah. Jadi harap berhati-hati saja ya. Ketika mungkin clue-nya cocok sama kalian ya, harap berhati-hati gitu. Dan saya juga salut ya di sini ya. Ini saya juga menangkap
ketika apapun yang kalian kerjakan itu, di sini saya salutnya tuh kalian tidak ada rasa egois di sini kalau saya menangkap. Jadi apapun itu selalu kalian rundingkan, baik sama saudara kalian, sama orang tua kalian, lebih-lebih sama pasangan kalian. Kira-kira seperti itulah. Jadi adanya suatu apa ya? Adanya suatu konsultasi ataupun kalau saya menangkap adanya suatu perundingan dulu. Jadi dia tidak mau lah istilahnya itu tidak ada pendapat dari orang lain, hanya mengandalkan pendapatnya sendiri, hanya menambahkan keyakinan atau pendapatnya sendiri. Dia tidak mau seperti itu. Jadi dia maunya itu ingin ingin sharing dulu bagaimana enaknya ketika itu ada memang apa istilahnya itu solusinya dari yang menasehatin itu memang ketika perlu diambil ya dia ambil gitu loh. Nah, itu ya prinsipnya dia. Memang bagus ya dia istilahnya itu mengurangi rasa egois. Maka dari itu saya mengatakan ya terkadang dia juga dihantam sebuah keresakian. Kalau secara aura ya, kalau secara aura bisa dikatakan di sini apa ya? Kalau saya menangkap adanya suatu warna merah di sini ya. Warna merah dan ada sedikit hitam. Dalam arti gini ya, warna merah bias sedikit hitam kalau secara aura ya. Kalau saya tangkap tadi itu bisa diartikan orang ini cukup pemberani. Dalam arti pemberani itu dia berani menerima tantangan, resiko dia itu berani. Jadi dia itu ibaratnya tidak mau mundur dulu ketika sebelum berperang. Dalam arti ketika apa yang diinginkan ya seperti adanya suatu pencapaian-pencapaian, dia mau mencoba dulu, gitu loh. Dia tidak mau diam, dia tidak mau mundur ketika belum mencoba. Masalah hasil tidak hasil, dia mikirnya belakangan. Memang harusnya seperti itu. Nah, ya, jadi bisa dipahami ya. Dan terkadang dia juga itu apa ya? Sesuatu seorang yang misterius gitu loh. Susah ditebak kemauannya, susah ditebak keinginannya seperti apa gitu. Susah dia sekali ditebaknya. Bisa saja gini ya, contohnya misalkan eh, apa ya, ada suatu perkumpulan apa ya. Nah, dia tuh terkadang misterius juga, terkadang tiba-tiba dia hadir ya. Terkadang ketika mungkin dijemput sama temannya, dia apa istilahnya keluar atau pergi ataupun bahkan dia tidak mau, tetapi terkadang jikapun tidak terlalu dibutuhkan ya dia tuh datang sendiri. Nah itu ya yang dimaksud misterius kan, sosok misterius seperti itu hanya sekedar gambaran ataupun sekedar contoh ya. Oke ya, semoga clue-nya juga mengena sama kalian. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik zodiaknya. Bismillah, semoga menjadi milik kalian. Seperti alhamdulillah ya, saya sudah menarik zodiak yang terakhir. Kita lihat. Di sini selamat ya, mantap ya. Saya sering mengatakan zodiak yang satu ini bisa dikatakan apa ya, sedang tajam-tajamnya ataupun sedang lagi naik daun. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius, ya. Kalian yang berada ataupun kalian yang berada di naungan zodiak Sagittarius. Ini sangat diuntungkan ya untuk zodiak Sagittariusnya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya dari 12 zodiak saya sudah menarik energi yang terkuat seperti yang saya janjikan, seperti yang sudah saya temakan ya di segmen yang pertama tadi ya. Muncul 12 zodiak, ternyata energi yang terkuat muncul 1 Gemini, 2 Aquarius, 3 Virgo, 4 Libra dan terakhir ataupun zodiak yang kelima adalah Sagittarius. Selamat untuk kalian yang diuntungkan ya. Baik secara zodiak maupun secara clue ya. Sekali lagi ketika tidak cocok zodiaknya ya ikuti clue-nya saja. Ketika tidak cocok clue ya ikuti zodiaknya saja. Yang penting apa ya? Istilahnya kita boleh yakin dalam arti meyakini hal suatu kebaikan. Tetap ya rezeki apapun itu tetap dari Sang Maha Kuasa. Ketika meyakini apapun yang baik hanya sekedar yakin tidak
yang berlebihan, tetapi yang kita utamakan Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa, ya tidak masalah jika itu tidak berlebihan ya. Oke ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Apapun itu tetap yang baik selalu saya berpesan, jadikan sebagai semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa ya. Ketika pengeluaran ataupun pembacaannya itu tidak baik ataupun kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita selalu selamat, selalu waspada, selalu berhasil, sukses ke jenjang berikutnya, kan seperti itu. Apapun informasi dan berita dari saya ya, tetap saya selalu mengatakan itu saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, intinya di situ sobat ya, dan saya selalu menekankan dan selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya tak kunjung selesai. Ya apa ya, ya tidak ada salahnya diperkuat sih gitu loh. Sering saya mengatakan ya diperkuat secara doa, pendekatan sama-sama kuasa, juga ikhtiar. Lakukan cara-cara ikhtiar ya. Tanya orang-orang di bidangnya. Apalagi permasalahan itu sudah kalian rasakan, sudah kalian ketahui, sudah tidak wajar. Banyak keganjilan, sudah tidak bisa dilogikakan. Ya itu jangan dianggap sepele ataupun jangan dianggap ya biasa. Jangan seperti itu. Nanti ketika kalian anggap sepele, itu nanti bisa menjadi 10. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Dia tidak tahu bahwa itu sudah mengakar, akhirnya ya minta bantuan pembukaan aura juga. Mau tidak mau kan seperti itu. Ketika itu didiamkan terus, semakin semakin bulan, semakin kita tertekan, semakin banyak masalah, semakin banyak sendatan. Memang reaksinya seperti itu gitu loh ya. Itu jadi ya kita harus sendiri yang merubah, karena jelas nasib itu kan tidak akan bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan. Harus ya kita sendiri ataupun orang itu sendiri yang harus bisa mengubah bagaimana cara keluar dari zona ketidaknyaman menuju zona nyaman. Nah, ketika kita mungkin ikhtiar ya, tanya sama orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan suatu solusi dan akhirnya bisa membuka aura kalian dan kalian bisa mendapatkan suatu lebih berkah lagi. Dalam arti gini, kepositifan, kerezekian itu akan mudah masuk. Jadi sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Jadi saya mengatakan ketika kalian tertembak di satu titik, itu kalian biarkan, itu akan merambat di semua titik, dan akan menjadikan suatu dinding penghalang. Itu ya sering saya mengatakan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi ketika zodiak kalian belum keluar ya, jangan berkecil hati, jangan kecewa ya. Siapa tahu nanti saya akan menarik ya, karena ini masih di bulan-bulan Mei ya, apalagi masih di bulan awal. Siapa tahu nanti saya akan membuat tradingan, saya akan tarik zodiaknya. Maaf, saya akan tarik sio ya, barusan kan zodiak. Saya akan tarik sio ya, semoga aja sio kalian keluar. Nah, kan seperti itu ya. Jadi tunggu saja di segmen berikutnya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Ya, jangan berkomentar yang macam-macam. Dalam hal ini saya tidak marah, apalagi ini masuk masih masuk bulan-bulan Syawal ya, saya tidak marahnya menjelaskan jangan berkomentar yang bukan-bukan. Nah, jangan sampai kalian itu berkomentar tapi kalian istilahnya itu kalian skip gitu loh. Kalian skip, akhirnya kalian tidak mengetahui bagaimana maksud saya, akhirnya kalian komentar yang macam-macam ya, itu nanti ujung-ujungnya siapapun kalian akan saya blokir, akan saya tendang dari channel saya Ruang Batin. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.